Saya, saya akan bertanya kaitannya dengan masalah mata kuliah ekologi di dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah saudara pergi ke pantai? Pak. Pantai. Pantai yang isinya banyak pasirnya. Adakah yang pernah pergi ke pantai di Jogja Parangtritis? Pernah. Pernah. Nah, Novika, apa yang kau temuin pantai di Parangtritis? Kebetulan waktu itu, Menyusurin pantainya enggak? iya Pak, Oke. Ada gundukan-gundukan pasir yang lembut enggak? ada Pak. Ada. Gunduk-gundukan. Ada menemukan di dekat gundukan-gundukan itu ada tanaman yang bunganya tanaman merambat, bunganya keunguan, ada enggak? Tanamannya ada, tapi waktu saya ke sana sedang tidak berbunga Pak. Oke, tidak berbunga. Oke. Pasti yang menemukan yang berbatu-batu? Menemukan Pak. Ada, apakah kamu menemukan yang dekat pantai ada air yang berasal dari sungai yang dikenal dengan air payo? Di tempat saya nggak deket sama aliran air yang dari sungai Pak. Oke, ya. Nah, oke. Itu di daerah-daerah tertentu ada seperti itu. Itu bagian daripada ekosistem pantai. Hari ini saya akan menjelaskan dahulu berdasarkan pengalaman-pengalamanmu. Setelah berdasarkan pengalaman-pengalaman ini, baru teorinya saya kirimkan. Baru saja saya juga mengirimkan teori-teori kaitan dengan populasi tumbuhan. Yang waktu 2 minggu yang lalu saya terangkan tentang populasi, sifat-sifat populasi. Ya. Jadi kami di dalam proses pembelajaran ini yaitu menggunakan khususnya untuk ekosistem di pantai. Sayangnya kita belum pernah bisa bersama-sama ke pantai, ya toh. Kelak suatu saat kita harus studi lapangan. Pada saat studi lapangan, apakah saudara sudah diberitahu dari dosen yang lain rencana studi lapangan ke daerah? Belum? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Oke. Nanti tetap saudara harus berangkat studi lapangan. Namun karena terkendala oleh COVID selama 2 tahun, akhirnya tidak bisa dilakukan. Sewaktu-waktu harus bisa dilakukan dan saudara harus siap-siap. Tidaknya akhir semester ini saudara harus datang ke kampus karena perkuliahan akan dimulai tatap muka. Ya, oke. Sekarang saya akan jelaskan dahulu. Saya belum mengirimkan PowerPoint, namun saya akan menerangkan agar saudara punya gambaran dahulu, baru nanti akan saya kirim materinya. Pernahkah saudara mendengar informasi yang berkaitan dengan istilah kalau di dalam pemerintahan adalah yang dikenal dengan suksesi? Ini sudah bisa kebaca belum? Sudah Pak. Nah, saya akan membicarakan tentang suksesi ataupun yang dikenal dengan perkembangan ekosistem. Saya nutup pintu dulu.
Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang suksesi ataupun perkembangan ekosistem. Setelah itu baru masuk ke ekosistem. Contoh yang sering dekat kita adalah ekosistem pantai. Apa sih yang dinamakan perkembangan ekosistem? Apakah ekosistem itu berkembang? Pengertian berkembang pastinya akan melalui tumbuh sebagaimana fungsinya. Nah, jadi kita mengetahui ekosistem kadang-kala muncul perkembangannya. Kadang-kala ekosistem itu yang dahulunya banyak tumbuhannya, banyak komunitasnya, otomatis sekaligus banyak kehidupan hewannya. Karena adanya malapetaka, apakah malapetaka yang diakibatkan alam semesta? Apakah itu gunung meletus seperti di Merapi meletus? Apakah itu karena bencana tsunami? Ataupun karena kebakaran hutan ekosistem? Maka ekosistem tersebut mengalami perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam komunitas. Jadi kalau saudara mendapatkan tanah lapang di tempat tertentu, pastinya kalau yang ada di Jakarta kesulitan, saudara di daerah, saudara menemukan ada hutan, saudara pergi ke suatu tempat, kemudian menemukan bahwa hutan itu dulunya banyak tumbuhannya, sekarang hutan itu menjadi gundul, setelah gundul muncul lagi tanaman-tanaman yang lain, terutama rumput-rumputan. Nah, itu yang dinamakan suksesi. Jadi suksesi, ya, suksesi bisa disebutkan adalah suatu proses perubahan. Proses perubahan dalam komunitas. Komunitas yaitu adalah kumpulan daripada populasi-populasi yang berlangsung menuju ke satu arah. Yang berlangsung menuju ke satu arah, yang berlangsung secara lambat. Kenapa bisa berlangsung secara lambat? Karena proses perkembangannya populasi ataupun pertumbuhan tanaman-tanaman itu sesuai dengan proses fisiologinya. Nah, pastinya makanya proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke arah yang berlangsung lambat itu ini komunitas yang menuju ke satu arah yang berlangsung lambat secara teratur dan terarah. Nah, suksesi-suksesi ini akan memunculkan ekosistem baru. Jadi kalau bahasa populernya ada tanaman baru. Kalau kemarin kita mengatakan, anggap aja saudara ngelihat ada lapangan yang ditumbuhin beberapa tanaman-tanaman alami, kemudian kena kebakaran, setelah kebakaran selang setengah tahun kemudian
muncullah tanaman-tanaman baru, rumput-rumput, ya, itu bagian daripada suksesi. Nah, proses berakhirnya suksesi sebuah komunitas, ya, suksesi itu dinamakan klimaks. Sudah artinya bahwa sampai pada titik puncaknya. Nah, suksesi sendiri, suksesi ada dua macam yang dinamakan suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer dan suksesi sekunder. Dan primer itu adalah yang pertama, sekunder adalah yang kedua. Jadi yang muncul adalah yang primer dahulu, yang dinamakan suksesi, setelah suksesi primer, suksesi sekunder. Jadi apabila ekosistem mengalami malapetaka ataupun mengalami bencana, ataupun dalam bahasa awamnya mengalami gangguan yang berat sekali, sehingga komunitas awal yang ada itu hilang ataupun rusak. Yang tadi, sebuah lapangan, sebuah komunitas, ada banyak tanaman, taruhlah tanaman mangga, tanaman kelapa, dan lain sebagainya. Jambu, buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu terjadi gangguan yang hebat. Apakah itu kebakaran, apakah itu malapetaka yang lain. Komunitas awal tadi adanya pohon mangga, pohon kelapa, dan lain sebagainya, itu hilang ataupun rusak total. Nah, dengan adanya rusak total itu menyebabkan tidak ada lagi tanaman-tanaman yang tertinggal, ya, di situ, di habitat situ. Yang lebih jelasnya kayak kebakaran, ya. Gangguan tersebut dapat terjadi karena, ya, gangguan-gangguan itu dapat terjadi karena kebakaran, karena meletusnya gunung berapi, karena tanah longsor, dan bahkan karena kebakaran ataupun dibakar oleh manusia. Nah, proses-proses seperti ini seperti adanya tanah pertambangan di tepi jalan. Adakah di antara kalian yang pernah melihat di kampungnya pertambangan? Tanah pertambangan? Halo? Pernah Pak, tapi tambang pasir Pak. Tambang Di pasir, sungai. oke, nggak apa-apa. Oke, apa yang saudara ketahui tentang tambang pasir itu? Pasirnya diambil buat bahan bangunan sih Pak, setahu saya. Oke, terus akibatnya apa? Akibatnya pasir di sungainya habis, terus sungainya lebih dalam. Oke, terus kemudian lagi? Mungkin terganggunya ekosistem kali Pak. Oke, bukan mungkin lagi, sudah terganggunya ekosistem yang ada di sungai tersebut. Oh, baik, Pak. Ekosistem yang ada di sungai tersebut, terutama ekosistem dari komunitas-komunitas hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau di pantai, kalau di kali, banyak di sungai, banyak komunitas-komunitas hewan. Nah, disitulah hewan-hewannya rusak, akhirnya muncul lagi hewan-hewan yang selanjutnya yang dinamakan bagian daripada itu. Nah, itu yang dinamakan proses suksesi. Nah, di situ sampai ada titik puncaknya yang dinamakan klimaks. Itu. Nah, ini penjelasan dulu. Ini teorinya seperti itu. Namun di praktek lapangan yang jelas saudara tahu ada tanaman yang di situ dibakar ataupun karena proses malapetaka yang lain,
tanamannya hilang ataupun komunitasnya hilang, terus kemudian disusul oleh komunitas-komunitas yang baru. Nah, komunitas-komunitas baru. Nah, kemudian yang selanjutnya yang dikatakan komunitas sekunder, suksesi sekunder. Nah, ini saya terangkan dulu ya. Yang penting saudara dengarkan, nanti dapat informasi, nanti baru ada praktek lapangannya. Nah, proses yang sama yang terjadi pada suksesi primer. Hanya perbedaannya pada suksesi primer dan suksesi sekunder, keadaan kerusakan ekosistem ataupun kondisi awal dari habitatnya. Ekosistem tersebut mengalami gangguan, akan tetapi tidak total. Jadi suksesi sekunder mengalami gangguan yang tidak total. Masih ada komunitas-komunitas yang tersisa. Nah, kenapa bisa seperti itu? Biasanya gangguan-gangguan dari manusia. Contohnya, tegalan. Nah, saya mengatakan tegalan, saya akan tanya, tahu nggak kalian yang dinamakan tegalan? Tahu, Pak. Apa? Itu tempat bisa buat ladang, buat ya hampir sama kayak sawah tapi lebih kering, Pak. Biasanya ada di gunung gitu, Pak. Nah, iya, oke. Ya, biasanya suatu tempat ya dicirikan tanahnya adalah kering, banyak ditumbuh-tumbuhin, bisa-bisa ditanami tanaman-tanaman perdu yang diupayakan oleh manusia, berbeda dengan persawahan. Ya, tadi sudah tepat. Bedanya persawahan itu adalah banyak airnya. Ya. Di daerah saudara, di kiri kanan rumah saudara kan kalau yang di kampung rumahnya besar-besar. Kiri kanannya ada tanah-tanah yang kosong, tanah-tanah yang kosong yang diisi oleh tanaman-tanaman yang tidak ada airnya, itu dinamakan tanah tegalan. Ataupun kalau tidak, saudara mengenal padang ilalang ataupun padang alang-alang, ataupun saudara pernah mendengar semak belukar ataupun bekas ladang, ataupun kebun-kebun yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang itu. Nah, itu yang dinamakan bagian-bagian daripada suksesi-suksesi itu sendiri. Nah, oke. Dari situ, dari suksesi itu, kita akan masuk ke pindah tempat yang dinamakan ekosistem pantai, jenis-jenis ekosistem. Karena kita akan mengarahkan suatu saat pada ekosistem pantai. Kenapa kaitannya dengan ekosistem pantai berkaitan dengan ekologi? Ekosistem pantai sekarang itu sangat menarik buat pariwisata yang dikenal ekowisata. Pada saat hari libur, orang-orang berlibur. Kemarin selama 2 tahun tidak ada orang yang berlibur walaupun hanya di rumah saja. Setelah masa pandemik sudah mulai menurun, dan sekarang di tempat umum sudah diperbolehkan tidak memakai masker, hanya masker dipakai manakala ada di ruangan tertutup. Nah, pada yang ruangan tertutup menggunakan masker. Nah, pada saat hari-hari libur banyak masyarakat pergi berlibur. Berliburnya ada ke yang pegunungan, ada yang ke pantai, ada yang tempat-tempat wisata yang dibuat ataupun tempat wisata yang bukan alami. Tempat wisata yang alami seperti ekosistem pantai. Kita akan membahas mengenai masalah ekosistem pantai. Di dalam ekosistem pantai itu ada hutan yang dinamakan hutan mangrove. Nah, jadi di pantai itu ada dikenal dengan
adanya ekosistem ataupun hutan mangrove. Di hutan mangrove itu letaknya di antara pantai dengan yang dekat air payau. Di situ banyak tanaman-tanaman yang besar-besar dan di bawahnya itu pastinya banyak digunakan untuk pemijaan atau untuk tumbuh berkembangnya hewan-hewan pantai, terutama adalah udangan. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara pernah waktu di SMA ataupun sekarang ataupun pernah mendengar kata mangrove? Halo, Amelia, Liana, Aprilia, Aulia, pernahkah saudara mendengar kata mangrove? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kenapa? Nah, di samping mengatakan pernah, apakah saudara waktu di SMA ataupun pernah kalau belum di SMA melihat orang-orang menanam mangrove di pantai? Pernah, Pak. Belum. Pernah Lewat apa? TV. Belum. Ya? Apa? Pernah, Pak, tapi lewat TV, Pak. Kalau langsung Oh, belum. ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, walaupun lewat TV pun yang penting sudah melihat. Ya. Bersyukurlah sudah melihat. Karena kita manusia punya panca indera, ya. Kalau sudah melihat sekaligus mendengar, hanya belum melakukan action. Nah, kelak suatu saat kalau kita bisa bertemu, saudara akan saya ajak ke pantai. Ya, ke pantai. Untuk mengenal hutan mangrove itu kayak apa. Di Jakarta ada hutan mangrove-nya. Ya, hutan mangrove. Pentingnya hutan mangrove. Nah, di samping hutan mangrove itu, di dalam ekosistem pantai, itu ada dalam ekosistem mangrove pantai itu ya, terdapat hutan mangrove, ekosistem pantainya lain dapat dijumpai apa? Ada yang dikenal dengan formasi Pescapre. Nah, yang tadi saya katakan formasi Pescapre itu adalah vegetasi. Vegetasi pantai yang sedang mengalami proses peninggian. Vegetasi di sini nanti tak cari di Pescapre, di sini sulit di Jakarta. Namun ini adanya di daerah Yogyakarta di Parangtritis. Jadi yang penting saudara mendengar dulu. Vegetasi Pescapre adalah formasi Pescapre adalah vegetasi pantai yang sedang mengalami proses peninggian. Nanti siapkan dicari di videonya, di situ ada. Ada lagi yang dinamakan formasi Barringtonia. Apa nanti yang dikatakan vegetasi? Jadi formasi Barringtonia adalah vegetasi pantai. Jadi vegetasi itu tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu juga dikenal sebagai vegetasi. Vegetasi pantai ataupun tumbuh-tumbuhan pantai yang sedang mengalami proses berbeda lagi nih. Pengikisan formasinya. Jadi formasinya ada tanaman-tanaman yang sedang mulai berkurang lagi. Dan yang ketiga ada yang dinamakan dunes. Nah, dunes itu apa?
Dun itu adalah yang dikenal adalah perbukitan pasir. Perbukitan pasir. Jadi di pantai saudara akan menemukan hutan mangrove. Saudara akan menemukan formasi Pescapre. Saudara akan menemukan formasi Barringtonianya. Saudara akan menemukan dun perbukitan-perbukitan yang berpasir. Seperti tadi yang saya tanyakan, contoh yang di Parangtritis ada kayak bukit. Bukit namun itu terdiri dari pasir-pasir. Munculnya dari mana? Itu loh. Nah, itu sebenarnya karena terjadi karena berterbangannya pasir-pasir karena angin-angin itu mengumpul jadi satu. Sudah berlanjut lama dan itu menjadi perbukitan yang dikatakan dun ataupun perbukitan pasir. Nah, sayangnya ini harus kita lakukan pergi ke pantai. Dan ada lagi yang dinamakan pantai yang berbatu. Batu. Nah, ini. Jadi ekosistem pantai. Jadi kalau kita pergi ke pantai, kita cari. Orang biologi harus mencari hutan mangrove itu seperti apa. Jadi kalau begitu formasi Pescapre, yaitu vegetasi pantai yang sedang alami proses peninggian. Apa yang tinggi? Yaitu formasi Pescapre itu dicirikan dengan tumbuhnya tanaman-tanaman ataupun yang dikenal vegetasi yang terdapat pada tumpukan-tumpukan pasir yang mengalami proses peninggian sepanjang pantai. Kalau saudara pergi ke Ancol, nggak ada yang namanya formasi Pescapre. Jadi ketika kita pergi ke pantai, nanti di Parang, biasanya saya ajak pergi ke Pangandaran waktu itu. Ada yang pernah pergi ke pantai Pangandaran? Pangandaran pun nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Pangandaran itu di Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur? Jawa Barat ya, Pak. Jawa Barat deh, Kristi. Kenal namanya Bu Susi, bekas menteri itu? Ya, tahu, Itu Pak. Pangandaran. Ya. Nanti saudara langsung cari aja di Google-nya pantai Pangandarannya apa. Pescapre itu kayak apa? Ya. Pescapre itu apa? Ya, apa? Jadi formasi-formasi apabila kita berjalan, ya, kalau kita jalan ke pantai, kita mendapatkan tumpukan-tumpukan pasir yang agak menggunung, mengalami terjadinya proses peninggian pasir di sepanjang pantai itu. Nah, di situ ada vegetasi tersebut. Vegetasi itu menutupin pasir-pasir yang meninggi. Nah, batas yang terkena antara pasir itu saudara pasti ingat, antara di pantai itu ada yang kena ombak atau yang tidak. Ya, itu. Jadi vegetasi tersebut tumbuh-tumbuhan menutupin pasir yang luas dari batas yang terkena ombak sampai ke pematang pantai yang berpasir. Bayangkan dahulu. Saudara pergi ke pantai, batasnya ya, batas yang kena ombak sampai ke pematang pantai. Saya carikan coba. Saya carikan di sini di materinya yang dilakukan teman-teman pernah praktek.
Nah, untuk mengetahui formasi pes kapre dan Barringtonia, nah coba sekarang dibuka YouTube, saudara tulis formasi pes kapre dan Barringtonia. Itu ada dari teman Universitas Negeri Semarang yang membuat film formasi pes kapre dan Barringtonia. Nah, kalau pakai YouTube di sini buka YouTube-nya gimana ya? Apa? Bukanya gimana? Sama Pak, kayak di share screen gitu Pak. Oh, saya kayak di share screen ya? Iya. Oke. Sama kayak di share screen ya. Saya carikan. Nanti yang bagian audionya diklik Pak, biar suaranya terdengar. Oh Nanti, gitu. Bentar ya. Atau mau dibantu share screen, Pak? Oke, kamu bantu aja share screen deh. Cari formasi pes kapre gitu ya, YouTube-nya. Nanti saya terangkan. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, yang ini, yang formasi pes kapre sama Barringtonia. Kamu buka. Yang di kamu atas share. ya, Pak? Ini ya, Pak? Ya, betul. Tadi kan kita membicarakan pantai, toh? Ya. Iya, Pak. Betul. Suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suatu saat saudara saya Saya seperti ini. Ferry Kusumawati dari Geografi 2019B. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit belajar mengenai formasi pes kapre dan formasi Barringtonia. Sebelum kita mempelajari formasi dari pes kapre dan Barringtonia, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai hutan pantai. Hutan pantai atau beach forest adalah wilayah hutan yang tumbuh berkembang di muara sungai, tepi laut, atau memiliki pasar. Hutan pesisir juga dapat diartikan sebagai hutan yang tumbuh berkembang di garis pantai yang memiliki batas pasang tertinggi. Isinya beda nggak karo yang Hutan tadi? pesisir kebanyakan tumbuh berkembang di daerah tepi pantai yang tidak terpengaruh sama sekali oleh pergantian iklim, terletak di tanah kering yang berpasir dan berbatu, serta tepat di atas garis pasang yang tertinggi. Biar Pak Rektor yang pilih mau rekomendasi dari paket kita atau Pak Rektor sendiri yang mengisi? Ya. Wilayah pantai merupakan perbatasan antara ekosistem laut dan darat. Ini sudah diisi Perbatasan tersebut langsung ini akan aja. menggundukan yang condong ke arah darat akibat dari hembusan angin dan hembusan gelombang. Gundukan tersebut akan membentuk hutan yang disebut dengan nama hutan pantai. Salah satu ciri hutan ini adalah memiliki beraneka ragam tumbuhan yang hidup bergerombol sesuai dengan habitatnya. Gerombolan vegetasi tersebut karena habitat yang sama tersebut dinamakan dengan formasi hutan pantai. Formasi hutan yang ada memiliki nama yang berbeda-beda dan pengambilan nama mengacu pada spesies tumbuhan yang paling mendominasi.
Formasi dari hutan pantai itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah formasi Pescaprey. Yang kedua adalah formasi Barringtonia. Formasi Pescaprey adalah formasi hutan pantai yang banyak terdapat tumpukan pasir yang meninggi di sepanjang daerah pantai. Spesies yang ada di formasi Pescaprey didominasi oleh salah satu spesies tumbuhan menjalar dengan herba rendah dengan akarnya yang dapat mengikat pasir atau biasa disebut dengan Ipomoea pescaprey. Kalau untuk formasi Barringtonia adalah kelompok semak dan perdu yang berukuran lebih besar dan berada di belakang formasi Pescaprey. Formasi Barringtonia yang penamaannya juga mengacu pada salah satu jenis tumbuhan yang ditemukan di daerah ini, yaitu Barringtonia asiatica. Lalu ini ada beberapa jenis tumbuhan dari formasi Pescaprey. Pertama, ada Ipomoea pescaprey L. Sweet. Kedua, Vetiveria zizanioides atau Poaceae. Ketiga, ada Vigna marina atau Fabaceae. Keempat, ada Sesuvium portulacatrum L. Yang kelima adalah Ischaemum muticum. Lalu selanjutnya yaitu beberapa jenis tumbuhan dari formasi Barringtonia. Yang pertama ada Calophyllum innophilum atau Cutiferae. Kedua ada Terminalia catappa L atau Combretaceae. Ketiga ada Barringtonia asiatica Kurs atau Lesithidaceae. Keempat adalah Casuarina Ecusetifolia atau Casuarinaceae. Kelima, ada Pandanus tectorius XZ atau Pandanaceae. Selanjutnya adalah beberapa manfaat dari hutan pantai. Sebagai suatu ekosistem hutan, hutan pantai memegang peranan penting dalam konservasi dan perlindungan daerah pesisir. Beberapa manfaat dari hutan pantai antara lain: 1. Mencegah abrasi pantai. 2. Mencegah intrusi air laut. 3. Sebagai penahan angin dan gelombang. 4. Sebagai sumber bioenergi. 5. Sebagai penyerapan karbon. Keenam, sebagai habitat satwa. Dan yang ketujuh, sebagai daerah wisata alam. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai vegetasi hutan pantai yang terdiri dari formasi Pescaprey dan formasi Barringtonia. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, masih di mute. Mute ya. Oke, itu tadi sudah penjelasannya ya. Oke, hanya yang bacanya dia bukan orang biologi. Kalau menggunakan atau itu tadi contoh Pandanus ya, itu dia harus menjelaskan ini familianya, bukan atau Poaceae, tapi familia Poaceae. Gitu. Coba aku minta tolong lagi dicari wisata mangrove Jakarta yang rencana kita akan ke sana.
yang kita tadi bicara tentang mangrove. YouTube-nya Wisata Mangrove Jakarta ataupun PIK. YouTube-nya. Apa sudah terlihat, Pak? Oh, udah terlihat. Kamu pilih yang atas juga boleh, yang bawah, yang atas aja deh. Oke. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk... Hello guys, welcome back to my channel, Abe Arif. Kali ini gue mau jalan-jalan ke Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Nama lain dari Taman Wisata Alam ini disebut juga Hutan Mangrove Peak karena berada di kawasan Pantai Indah Kapuk. Untuk menuju kawasan ini gampang banget, kalian bisa naik motor, bisa naik mobil, ataupun naik Transjakarta jurusan Balai Kota ke Peak atau Pantai Indah Kapuk. Turun aja di depan Yayasan Buddha Suci. Nah, kawasan wisata alam ini tepat berada di belakangnya guys. Nah, untuk loketnya ini bukan yang di depan tadi ya guys, loketnya ada di dalam. Kalian jalan kaki dulu melewati masjid, lalu jalan setapak seperti ini, lalu melewati parkir kendaraan. Untuk parkir motor ini ada di sebelah kiri, dan parkir mobil ini ada di sebelah kanan. Oh ya, di sebelah kanan ini juga ada penginapan Red Doors loh kalau kalian ingin menginap. Setelah sampai loket, kalian harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kalian akan diminta untuk mengisi data atau registrasi, dicek suhu tubuh, dan dipastikan harus mencuci tangan serta menggunakan masker. Untuk lansia di atas 60 tahun serta balita di bawah 5 tahun, untuk sementara tidak diperkenankan atau dilarang masuk kawasan wisata alam ini. Lalu untuk harga tiket masuknya berapa bang? Untuk harga tiket masuk pada weekdays, anak-anak Rp15.000, dewasa Rp30.000. Untuk weekend, anak-anak Rp20.000, untuk dewasa Rp35.000. Menurut kalian mahal atau murah? Oke, kita udah masuk nih di kawasan wisata alamnya. Kalian jangan khawatir kelaparan di sini karena ada kantin, ada jajanan, dan ada restoran juga. Jadi muter-muter deh, ubek-ubek ini kawasan wisata alamnya. Oh ya, di sini juga ada fasilitas lain yang wajib ada, yaitu toilet dan musola. Dijamin deh kalau kalian udah nyampe sini, kalian pasti pengennya foto-foto terus buat di-share ke media sosial kalian, ya kan? Karena di sini tuh banyak banget lokasi atau spot foto yang cantik-cantik banget. Asalkan tenaga atau kaki kalian kuat nih buat explore atau muter-muter ini kawasan. Seperti spot yang satu ini nih, kayaknya gatal banget gitu pengen foto-foto di sini dengan background latarnya hutan mangrove dan rawa-rawa kayak gini nih guys. Selain itu juga ada ini jalanan tapi di atasnya digantung-gantungin itu kayak kandang burung. Keren gak sih buat difoto? Tapi ini sih nggak ada apa-apanya guys. Kalau kalian mau foto di tempat lain bisa nih, kayak di jembatan ini sama temen atau sama pacar. Nah abis ini gue mau explore ke tempat lain yang lebih keren dan tentunya eksotis. Ikutin terus ya. Seperti yang kalian lihat, sebenarnya tadi rutenya bisa lurus dan bisa belok kiri. Tapi entah kenapa gue pengen banget belok kiri nih. Karena trek jalanannya ini pakai kayu bambu gini guys. Cukup lebar dan cukup kuat ya. Padahal di kiri kanannya ini dikepung sama rawa-rawa dan pohon yang tinggi-tinggi banget. Dan di sini lumayan adem loh. Tuh kalian lihat sendiri kan pohonnya tinggi-tinggi dan daunnya lebat-lebat banget kayak di hutan beneran. Padahal ini siang bolong loh, matahari lagi terik-teriknya. Oke, sekarang kita lanjut ya mengikuti jalannya ini sampai mana sih. Dan gue semakin penasaran di depan itu ada spot apa. Oh ya, ini banyak jalan pecah-pecah kayak gini nih. Serah kalian mau ikutin atau kalian mau lurus juga bisa.
Guys, ini merupakan salah satu spot atau lokasi foto favorit. Kenapa? Karena emang keren banget sih tempatnya. Dan di sini juga banyak banget orang-orang pada ngambil gambar atau foto. Tuh lihat, keren kan? Wow, ini hutan mangrove-nya luas juga ya. Pohon-pohonnya, rawa-rawanya, hijau banget dah. Kirain yang di seberang sana itu semacam pondokan atau tempat buat beristirahat gitu. Ternyata itu restoran guys. Saat ini sih gue belum lapar ya, cuma penasaran doang. Itu restoran menjual menu makanan dan minuman apa aja sih? Wah, ramai juga ya di restoran buat makan atau sekedar ngopi-ngopi cantik. Dan ternyata ini menu-menu yang mereka jual guys. Cukup banyak dan harganya terjangkau ya. Ya lumayan lah. Gua mau kasih tahu nih ke kalian, ternyata di sini ada spot foto yang jauh lebih keren daripada yang tadi. Ini banyak banget orang di sini pada betah banget foto-foto, gaya ini, gaya itu. Tuh lihat, keren kan buat background foto? Tapi ini rumah-rumahan apa ya? Apakah ini rumah-rumah atau saung-saung buat makan gitu? Karena kalau gua ketik di Google nih ya, hutan mangrove peak. Nah, gambar yang keluar nih gambar-gambar rumah-rumah ini nih guys. Setelah puas-puasin lama-lama foto-foto di tempat tadi, sekarang kita menuju ke lokasi lain. Ikutin terus yuk. Sebelum kita explore ke lokasi lain atau spot lain, ini kita lihat dulu nih toiletnya. Ini cukup bersih nggak ya? Oh, ngintip dulu deh. Oh, ternyata bersih juga. Di lokasi ini kalian juga bisa nih ngambil gambar atau foto-foto. Kalau yang tadi kan bawahnya air-air atau rawa. Nah, kalau ini tanah. Oke. Liana, Penasaran ada orang. Liana. Oke, tolong dicari lagi yang YouTube yang bukan ini. Ada yang manfaat ataupun potensi ekosistem terumbu karang dan mangrove. Cari terumbu karang dan mangrove. Potensi ekosistem terumbu karang dan mangrove. Yang bawah aja dulu. Ini yang bawah aja. Ya, yang gambar ikan ini ya. Ekosistem Ini, mangrove, Pak. terumbu karang dan ekosistem lamun. Ya, ini. Oke, Pak. Yang ekosistem mangrove, terumbu karang dan ekosistem lamun. Hello, my name is Diana Najia Salsabila, or you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astika, Prodi Teknologi Hasil Perikanan FIKP Umrah. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem lamun. Untuk lebih jelas, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Dadah. Yang pertama adalah ekosistem mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga landai hutannya selalu tergenang air. Hutan mangrove memiliki ciri-ciri seperti pohon yang relatif sedikit, memiliki akar tidak beraturan, misalnya seperti cangkar melengkung dan menjulang seperti pada bakau rhizopora, serta akar yang mencuat vertikal seperti pensil pada Pidada soneratia. Hutan mangrove memiliki manfaat bagi kehidupan. Secara fisik, menjaga garis pantai agar tetap stabil. Secara biologis, hutan mangrove sebagai tempat pembenihan ikan atau udang, tempat pemijahan beberapa biota air,
tempat bersarangnya burung, serta habitat alami bagi berbagai jenis biota laut. Secara ekonomi, ekosistem mangrove bisa dijadikan sebagai objek tempat wisata. Yang kedua adalah ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur di dasar laut yang berupa deposit kalsium karbonat di laut yang dihasilkan terutama oleh hewan karang yang bersimbiosis dengan zooxanthella. Ekosistem terumbu karang menjadi habitat bagi hewan-hewan laut yang saling berinteraksi, seperti anemon dan ikan giru. Ini adalah interaksi atau hubungan komensalisme yang terjadi di ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang dinamis dan kompleks. Berbagai jenis makhluk hidup yang ada di ekosistem terumbu karang saling berinteraksi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung membentuk suatu sistem kehidupan. Secara alami, terumbu karang merupakan habitat bagi banyak spesies laut untuk melakukan pemijahan, peneluran, pembesaran anak, makan, dan mencari makan, terutama bagi sejumlah spesies yang memiliki nilai ekonomis penting. Banyaknya spesies makhluk hidup laut yang dapat ditemukan di terumbu karang menjadikan ekosistem ini sebagai gudang keanekaragaman hayati laut. Yang ketiga adalah ekosistem padang lamun. Lamun didefinisikan sebagai satu-satunya tumbuhan berbunga atau angiospermae yang mampu beradaptasi secara penuh di perairan yang salinitasnya cukup tinggi, atau hidup terbenam di dalam air dan memiliki rizoma, daun, dan akar sejati. Kondisi padang lamun yang masih baik akan sangat mendukung bagi kehidupan berbagai biota dengan membentuk rantai makanan yang kompleks. Biota yang sering dijumpai di ekosistem ini antara lain adalah kerang kampak, siput laba-laba, kerang mutiara, siput zaitun, teripang, bintang laut, bulu babi, serta krustasea seperti udang dan kepiting. Itu saja materi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Satu lagi tambah, masih dalam satu ekosistem. Coba dicari ekosistem rawa. Yang mana, Pak? Ekosistem rawa yang ini saja, yang ekosistem perairan, ekologi perairan. Ini tugas-tugas dari mahasiswa lain. Karena saya, kalian kalau kita ajak pergi ke tempat, saudara harus bikin ini. Model seperti ini. Coba Ekologi perairan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara garis besar, perairan ini dapat dikatakan sebagai ekosistem rawa. Rawa merupakan suatu perairan tergenang dengan tidak adanya aliran air. Pada video ini, rawa yang amati adalah rawa air tawar. Dalam suatu perairan, terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik yang terkandung di dalamnya. Komponen abiotik terdiri dari cahaya, sinar matahari, air, udara, tanah, dan komponen lainnya. Komponen biotik pada perairan ini berupa hewan-hewan air seperti ikan kepala timah, ikan sepat, dan keong mas, serta tumbuhan air seperti eceng gondok dan kangkung air. Expected the world, but it flew away
Keong mas memiliki nama latin Pomacea canaliculata. Keong mas adalah keong air tawar pendatang dari Amerika Selatan yang masuk ke Indonesia sejak awal tahun 1980. Keong mas hidup pada perairan tawar yang tergenang dengan substrat berlumpur dan ditumbuhi oleh tanaman air. Hewan ini selalu membenamkan diri di dalam air sepanjang hari dan bersembunyi pada tanaman di dekat permukaan air. Keong mas memiliki cangkang berbentuk bulat dengan warna kekuningan mencapai tinggi lebih dari 10 cm. Pada mulut cangkang keong mas terdapat operculum yang bentuknya bulat dengan warna coklat kehitaman. Keong mas memiliki siklus hidup yang relatif lebih pendek. Keong mas menempelkan telurnya pada tumbuhan di sekitar perairan. Telur diletakkan di tempat yang tidak tergenang air. Telur keong mas berwarna merah jambu seperti buah murbei. Keong mas dapat memproduksi telur mencapai 300 hingga 500 butir telur. Selanjutnya, pada masa inkubasi, telur menetas selama 7 hingga 14 hari. Telur berubah menjadi keong muda, lalu berubah menjadi keong dewasa secara seksual. Keong mas merupakan hama pada tanaman padi. Akan tetapi, keong mas memiliki predator yaitu berupa serangga seperti semut dan capung. Semut dan capung dapat mengganggu telur-telur dari keong mas yang ditempelkan pada tumbuhan di permukaan air. Vegetasi yang mendominasi di perairan di sini yaitu tanaman eceng gondok atau disebut dengan Eihornia crassipies. Tanaman eceng gondok sangat menyukai perairan yang berarus tenang untuk berkembang biak. Eceng gondok adalah tanaman yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan ekstrim yang terjadi di habitatnya, seperti perubahan arus, ketinggian air, temperatur, pH, racun dalam air, dan ketersediaan nutrien. Eceng gondok sendiri dapat mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama pada lingkungan dengan nutrien tinggi yang kaya oleh potasium, fosfat, dan nitrogen. Kandungan perairan seperti potasium, fosfat, dan nitrogen berasal dari limbah rumah tangga, seperti air, bekas cucian yang mengandung deterjen, dan langsung dibuang ke perairan. Dampak negatif dari adanya eceng gondok ini yaitu dapat merusak keindahan perairan dengan menutupi hampir seluruh permukaan air, mengganggu lalu lintas perairan, mengurangi jumlah oksigen. Eceng gondok tidak membutuhkan waktu lama untuk menutupi permukaan air. Akibatnya, cahaya akan masuk ke perairan terhalang dan berdampak pada menurunnya kelarutan oksigen. Mengurangi jumlah air. Eceng gondok yang menyebar secara massal di seluruh permukaan air akan menyebabkan efek evapotranspirasi. Hal ini berarti akan meningkatkan resiko kehilangan air yang diakibatkan oleh tumbuhan eceng gondok yang memiliki daun yang lebar. Perairan menjadi dangkal. Banyaknya eceng gondok yang tumbuh menutupi permukaan air. Seiring berjalannya waktu, tanaman eceng gondok yang mati akan menumpuk hingga ke permukaan air
yang akibatnya perairan menjadi dangkal. Dan hewan kecil lainnya. Ikan kepala timah mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Ikan kepala timah ini juga dapat hidup di permukaan, tengah, maupun dasar perairan dengan temperatur 20-35 derajat Celcius dengan pH 6-8. Namun, ikan ini lebih sering berada di permukaan perairan. Ya, oke. Ya, terima kasih. Nah, ini contoh-contoh di lapangan. Apa yang saya sampaikan tadi kaitan dengan suksesi, kaitan dengan ekosistem pantai, Barringtonia, ya, pes kapre, terumbu karang, itu kita harus datang ke lapangan. Ketika kita datang ke lapangan, kita melihat pengalaman kenyataan, baru kita beritahu, ini loh, kenapa sebab terumbu karang itu sangat dibutuhkan. Kenapa vegetasi-vegetasi itu harus dipertahankan. Dan kenapa yang dikatakan mangrove ini kok menjadi daya tarik sendiri. Tadi sudah dijelaskan untuk perkembangannya, fungsi biologisnya, fungsi ekonomisnya ada. Dan bahkan secara alamiah. Ini adalah perkembangan daripada ekosistem itu. Nah, jadi perkiraan saya akhir tahun ini kita bisa harus ke lapangan. Kalau di pantai di sini, kalau di mangrove di daerah Pik di situ ada, kita juga harus pergi ke sana, nanam mangrove, dan cek lagi kaitannya dengan terumbu karangnya. Dan bahkan sampai ke formasi Barringtonianya. Nah, ini semua harus kita lakukan untuk pembelajaran lapangan, dan bahkan apabila kita bisa menanam tanaman mangrove untuk pemulihan, rehabilitasi pantai-pantai yang rusak akibat ulah manusia, ini bagian daripada bakti sosial mahasiswa. Harapan saya apa? Dengan adanya film-film dokumenter seperti ini, kalau suatu saat kita praktek ke lapangan, saya meminta saudara bagi per kelompok nanti kalau ada PPL harus membuat film dokumenter seperti itu. Itu harapan saya seperti ini. Ya, teman-teman semuanya. Nah, untuk itu sampai saat ini rencana tatap muka belum ada. Kalau di SMA sudah ada SMP. SMP, SMA, SD sudah ada tatap muka belum ya? Sudah kan?
Sudah, Pak. Nah, ya, jadi nanti kalau ini pastinya semester depan sudah mulai ya, semester depan. Karena kalau langsung kita, Pak Rektor kalau meminta tatap muka, kasihan yang sebagian besar ini sudah ada masih di daerah kan? Beberapa Ya orang lo, aja. ya? Beberapa orang aja, Pak, tapi mayoritas udah di Jakarta. Oh ya, beberapa orang itu siapa aja? Nanti sewaktu-waktu kita bisa bertemu kalau begitu. Yang masih di daerah, Tiara dan Yuli Carni, Pak. Sisanya udah di Jakarta semua. Oke. Tar, tak catat dulu ya. Siapa yang di Jakarta? Yang di luar Jakarta? Di luar Jakarta, Tiara dan Yuli, Pak. Tiara dan Yuli. Iya. Oke. Kalau begitu, pada saat sebelum ujian dan sebagainya, minggu depan masih ada pertemuan, lain lagi kita harus masuk, saya ajak praktek di lapangan. Kita langsung praktek. Kita mencari menggunakan peta yang waktu itu sudah saya tugaskan. Kita harus praktek nyata di lapangan di UKI di sini, biar saudara ketemu. Ya, saudara pernah ke UKI belum? Sudah, Pak. Oke, ya akan saya susun jadwalnya. Ya, teori-teori akan saya kirim untuk pembuatan prakteknya sama alat-alat yang akan kita gunakan akan saya kirim. Tinggal minggu depan masih saya jelaskan. Mungkin 2 minggu lagi kita langsung praktek, ataupun 3 minggu lagi kita praktek. Ya, oke. Kalau gitu kemarin ya. Oke, kalau gitu sampai saat ini kita akhiri aja dulu. Akan saya kirim yang kemarin, yang tadi saya kirim, tolong dibaca ya. Siap, Pak. Yang tentang populasi tumbuhan. Ya, tolong dibaca. Akan saya kirim ulang lagi, akan saya kirim lagi mengenai masalah metode transeknya. Oke, segera saya kirim. Saya susun dulu materinya. Oke, kalau gitu Elida, yuk. Elida, memandu doa atau Liana? Baik, Pak. Ya, oke, Elida. Buat Bapak Sunarto dan teman-teman semuanya, ada baiknya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau berkati dosen kami yang telah memberi pembelajaran pada hari ini, Bapa. Berkati juga Bapa orang tua kami dimanapun mereka berada, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Lida, terima kasih teman-teman semuanya, Amelia, Liana, Tiara,